Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam acara podcast Forum Mazawa. Pada kesempatan kali ini saya Qurratun Nazifah akan menemani kalian semua untuk bersama dalam acara podcast Forum Mazawa kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini podcast Forum Mazawa akan diisi langsung oleh Bapak Ahmad Supriyadi MPDI selaku dosen manajemen zakat dan wakaf IAIN Tulungagung. Dengan tema kali ini yaitu peran mahasiswa dalam mengoptimalkan zakat di kalangan masyarakat. Selamat datang Pak Supri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa dari Mazawa dan seluruh mahasiswa kaum muslimin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Oke, kita simak ulasan mengenai peran mahasiswa dalam mengoptimalkan zakat di kalangan masyarakat. Oke, terima kasih. Saya pikir ini adalah judul yang sangat menarik sekali yang diangkat oleh sahabat-sahabat dari HMJ Mazawa IAIN Tulungagung, dan saya kira ini yang menjadi satu paradigma baru. Kalau dulu zakat itu tidak begitu kenal di kalangan luas, artinya masih konsumsi para elit agama, mungkin para kiai, kemudian para santri dan lain sebagainya. Tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, di mana kemudian zakat ini menjadi bermetamorfosis menjadi sebuah sistem ekonomi Islam yang di situ dengan potensi yang sangat luar biasa. Itu kemudian zakat ini mulai mendapatkan tempat di masyarakat, mulai mendapatkan perhatian khalayak umum, dan banyak pemerhati-pemerhati yang kemudian mencoba bagaimana zakat ini bisa digali lebih luas, utamanya kaitannya dengan pemanfaatannya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Saya kira ini menjadi satu tema yang sangat menarik sekali, dan ini saat ini kita tidak berbicara fikih, tetapi bagaimana peran salah satu elemen penting dalam negara ini adalah mahasiswa. Mahasiswa itu mempunyai elemen yang penting dalam kaitannya dengan pembangunan dan lain sebagainya. Maka di jurusan manajemen zakat dan wakaf ini saya kira bagaimana kemudian zakat ini bisa berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia, kaitannya dengan tujuan undang-undang, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sekali lagi saya sangat apresiasi, dan saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan semacam ini, yang nantinya para generasi kita yang muda-muda, dikatakan milenial, itu tidak kemudian, kalau dulu istilah ada melek teknologi, sekarang ada melek zakat gitu Pak, ya kan? Ada istilahnya melek zakat gitu artinya. Kenapa kok seperti itu? Artinya tidak kemudian zakat ini kita cobalah kita geser dari yang dulu misalnya ini hanya untuk sebuah konsumsi untuk kaum elit agama, dan pokoknya yang berbau-bau agama lah. Jadi diajarkan di pesantren, di madrasah, atau di sekolah-sekolah berbasis agama. Tetapi sekarang tidak. Artinya khalayak umum, artinya para muda-mudi ini sudah mulai peduli dengan sesamanya. Ini menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Cobalah kita lihat misalnya kitabisa.com itu didirikan oleh anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda yang mau peduli dengan sesamanya, kemudian mereka membuat satu aplikasi yang sangat luar biasa ini. Dan kemudian lewat aplikasi ini banyak kemudian orang yang terbantu. Nah, saya kira ini yang harus dikembangkan. Bagaimana seorang mahasiswa generasi milenial ini punya peran yang signifikan terhadap perkembangan zakat di Indonesia. Kaitannya dengan ini semua, maka mahasiswa memegang peranan kunci menurut saya. Karena nantinya aplikasi di tengah masyarakat ini yang akan melakukan eksekusi, ini adalah termasuk peran dari mahasiswa juga. Cobalah kita lihat misalnya bagaimana literasi zakat kita masih sangat lemah. Indeks kita itu masih di bawah 6. Ini yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Basnas. Kalau tidak salah seperti itu saya baca. Kita masih kalah dengan Malaysia dan lain sebagainya. Maka siapa yang harus melakukan peran-peran ini? Tentunya kan mahasiswa yang bisa melakukan. Karena apa? Mereka memang hidup di
dunia literasi, di dunia kampus itu kaitannya dengan literasi lah. Saya kira itu yang menurut saya sangat, topik hari ini sangat penting sekali untuk kita angkat. Mungkin begini Mbak, izin menanggapi kan bahwa milenial atau anak zaman sekarang itu memang sudah tidak awam lagi dengan namanya zakat. Tapi bagaimana cara kita untuk mengenalkan lebih dalam lagi perihal zakat yang memang syariah tapi bukan yang kuno, Mbak? Oke, baik. Saya kira saya sendiri adalah generasi milenial. Umur saya 35, berarti kan belum tua banget ini ya. Belum tua banget. Jadi saya masih milenial. Saya merasakan betul bagaimana perubahan apa ya, Pak? Perubahan dari cara pandang masyarakat terhadap zakat ini. Bahkan saya pernah menulis dalam sebuah kolom itu di grup itu, saya berangan-angan bahwa zakat ini suatu saat menjadi lifestyle gitu. Jadi gaya hidup sebuah masyarakat modern, bahwa mereka itu tidak kemudian masyarakat yang apatis, tetapi masyarakat yang peduli dengan sekitarnya. Nah, di kita, ajaran agama kita sudah punya ini. Artinya kita punya filantropi, dana filantropi, yaitu zakat, infak, dan sedekah ini. Maka sesuai dengan pertanyaannya tadi, generasi milenial Mbak ya. Maka ini saya kira sekali lagi ini memegang peran kunci. Saya di Basnas sudah hampir 15 tahun. Jadi yang Ramadan ini saya juga agak heran. Agak heran itu begini. Kenapa ya sekarang yang bayar zakat malku kok rata-rata masih muda-muda. Masih di kisaran angka katakanlah 35 sampai 40 atau 40 lebih sedikit. Berarti sekarang ada kesadaran masyarakat yang tumbuh dari kaum milenial ini, bahwa mereka artinya pendidikan zakat yang baik juga akan melahirkan tatanan masyarakat yang peduli zakat yang baik juga, gitu maksud saya. Nah, maka di sini peran mahasiswa untuk mengkampanyekan zakat ini sangat penting, Pak. Menurut saya sangat penting. Di sini saya mencoba sebuah, baru kemarin saya itu membaca sebuah hasil penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Basnas, bahwa media sosial ini punya peran penting sekali yang dalam rangka untuk sosialisasi dan edukasi zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemudian siapa yang melakukan kampanye ini? Ternyata 60% hampir di sini angkanya, sekitar 67 atau berapa, itu semuanya dari kaum milenial. Karena kalau kaum tua-tua gak iso lah ngoprasekno FB, IG nus bingung kabeh. Tetapi kalau ini yang mereka para milenial ini rata-rata memperoleh informasi seputar zakat, infak, dan sedekah itu dari media sosial ini. Dan mereka memang rata-rata masih di usia itu, di generasi itu. Jadi ini menurut saya satu perkembangan yang menggembirakan bagi saya. Saya merasakan betul di 2005, dari 2005 ke 2000, saya contohkan tidak usah jauh-jauh, baik di Basnas maupun secara nasional, maksud saya di Tulungagung maupun secara nasional, 2005-2008 itu belum begitu dikenal, Mbak. Apa itu zakat itu masih praktek-praktek yang tradisional lah, di sekitar masjid, musola, dan kalangan tertentu saja yang mereka sadar untuk melakukan itu. Tetapi menginjak ketika sudah kemudian Facebook, kemudian IG, terus kemudian YouTube ini kemudian bermunculan dan menjadi sebuah kebutuhan hidup dari masyarakat, itu ya kemudian zakat ini secara tidak langsung menjadi sebuah konsumsi publik juga dan mulai dikenal oleh masyarakat, dan banyak orang-orang yang kemudian sadar, oh ternyata seperti ini. Jadi mereka kemudian walaupun mereka punya rezeki sedikit, mereka mencoba untuk berbagi kepada orang lain. Maka ini sekali lagi framing ataupun bahasa saya, peran dari mahasiswa itu dalam rangka satu, fungsi mahasiswa di sini adalah kampanye zakat. Jadi peran mahasiswa untuk mengkampanyekan zakat ini menurut saya ini yang sangat luar biasa. Kalau misalnya di anak-anak Mazawa itu setiap hari mau mengunggah sebuah konten tentang zakat dan mau kompak semuanya, otomatis ini akan semakin memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat. Saya kira itu peran yang pertama.
Itu yang penting. Jadi peran mahasiswa ini memang sangat penting ya Pak Supri. Mungkin begini Pak, kita harus berani action, mungkin seperti memulai dari kesempatan-kesempatan kecil, seperti semisal ketika ada tugas dari kampus untuk pendistribusian zakat itu kita harus ikut ambil gitu ya Pak. Mungkin apa itu bisa sebagai contoh? Ya, satu tadi saya mengatakan kampanye zakat. Jadi kalau mahasiswa sudah melakukan membantu melakukan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk kampanye zakat ini, maka sebenarnya ini harganya sangat murah hari ini. Jadi saya mendambakan setiap hari itu, misalnya di HMJ Mazawa itu ada program namanya, ada quote-quote yang dimunculkan, ada flyer ya Pak, ada flyer-flyer yang dimunculkan, yang di situ yang membahas tentang zakat. Misalnya kampanye zakat membersihkan harta kita misalnya, kemudian dengan berzakat kita membantu orang lain, dengan berzakat maka kita akan menjadi sejahtera lahir dan batin misalnya. Kalau ini diedukasi terus kemudian di situ kemudian ditambahi misalnya dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis, maka ini sebenarnya itu kita sudah membantu melakukan penerangan zakat. Itu disebarkan oleh mahasiswa baik ke jurusan atau yang lainnya, itu sebenarnya sudah membantu. Dan kita kan kalau sudah IG maupun FB itu kan sudah tidak terbatas ya, siapapun bisa membaca begitu loh Mbak, maksud saya. Nah itu sudah menurut saya sangat luar biasa. Terus kemudian yang partisipasi yang kedua, pelibatan secara aktif mahasiswa dalam pengelolaan zakat itu bisa dilakukan. Misalnya dulu di semester yang lalu di periodenya Mas Irfan ya kan, saya pernah meminta kepada Mas Zawas, Pak, Mas saya ingin penjenengan juga aktif di dalam pengelolaan zakat ini. Sekarang coba cari identifikasi mustahiknya, ajukan 2 bedah rumah. Nanti yang akan menjadi EO-nya jenengan. Saya Basnas akan menyuplai dananya piye ampre omah iki dadi, ini saya bebankan pada jenengan. Artinya saya ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Mereka menjadi seorang event organizer tapi sosial Pak. Sosial, event organizer sosial yang mana mereka membantu, mencoba untuk menghubungkan masyarakat mustahik ini kepada induknya atau kepada Basnas maksud saya, ataupun kepada LAS. Dan alhamdulillah pada waktu itu 2 rumah jadi. Dan itu ada, kemudian mereka juga belajar bersosialisasi dengan masyarakat. Mereka juga belajar bagaimana melobi. Mereka juga belajar bagaimana untuk memanage agar rumah ini jadi misalnya. Itu dulu ada di kawasan Sumber Gempol 1, kemudian di Gedung Waru 1. Dan alhamdulillah dua-duanya jadi. Dan kemudian orang yang mustahik ini kebetulan yang di Wates Sumber Gempol itu orangnya memang sudah sendirian dan rumahnya mau roboh. Akhirnya peran dari anak-anak mahasiswa ini dihubungkan dengan kepala desa, dengan tokoh-tokoh setempat, akhirnya bisa jadi rumahnya sekarang walaupun tidak seperti ini, tidak gedek itu, tapi separuh tembok, kemudian yang atas ini apa itu Mbak namanya, kalsiput atau apa itu ya, tapi atasnya itu ini asbes itu, tapi daripada sebelumnya rumah ini sudah layak. Nah itu peran mahasiswa mereka. Saya ingin pendidikan ini diperoleh oleh mereka dan ingin menunjukkan bagaimana satu cara identifikasi mustahiknya, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, ya kan? Maka itu semua kan butuh. Nah artinya ilmu yang didapat di dunia kuliah nanti bisa dipraktekkan di aplikasi lapangan ini. Saya kira misalnya contoh yang bisa kita ambil hari ini, bagaimana pelibatan mahasiswa dalam, misalnya sekarang ada di konflik Palestina, apa tidak bisa? Kita bisa ambil bagian. Buka aja dompet donasi atas nama HMJ Mazawa. Kemudian ya kan dari mahasiswa kemudian disebarkan ke seluruh mahasiswa. Itu saya kira bagus saja. Nanti setorkan ke Basnas atau kelas silahkan, monggo, tidak apa-apa. Artinya nanti bisa bersama dengan UBZ IAIN Tulungagung, ya kan? Kita buka dompet donasi itu, terus kemudian kita nanti serahkan ke sana. Ini artinya kita membangun kepedulian kepada saudara-saudara kita. Itu saya kira bisa kok dilakukan oleh mahasiswa, bisa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kampanye zakat, yang kedua sebagai event organizer sosial atau pelibatan aktif mahasiswa terjun langsung untuk melakukan pengelolaan zakat ini.
Saya kira itu menjadi sebuah modal yang sangat berharga nanti ketika mereka pulang. Artinya mahasiswa itu ketika mempraktekkan ini tentang zakat mereka sudah bisa. Saya kira itu. Bagaimana sih Pak cara kita untuk action di masyarakat sebagai human zakat di milenial? Oh iya, oke. Saya kira begini, anak-anak mahasiswa zakat ini kalau lahan praktek itu mestinya lebih luas menurut saya, karena zakat ini tidak hanya satu pekerjaan kerja sosial, tetapi di situ memang dibutuhkan profesionalisme. Dibutuhkan profesionalisme artinya zakat hari ini tidak sekedar sebuah penggugur kewajiban. Menggugur kewajiban saya melaksanakan zakat sudah oke, selesai, tidak. Tetapi kerja amil ini malah lebih berat karena mereka dituntut bagaimana agar dana yang telah terkumpul ini bisa terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Kata kunci tepat sasaran ini yang menjadi sulit. Menjadi sulit karena apa? Amil juga harus betul-betul melakukan identifikasi terhadap calon mustahik agar mereka itu betul-betul orang yang memang pantas dan berhak untuk menerima zakat. Saya kira misalnya di HMJ Mazawa, saya kira ya mungkin hari ini memang agak sulit karena situasinya pandemi ya, karena situasinya pandemi. Tetapi saya akan sangat gembira dan akan sangat senang kalau mahasiswa itu juga membantu lembaga-lembaga zakat ini untuk istilahnya memberikan masukan, kemudian juga terlibat aktif, kemudian mereka juga ke masyarakat. Misal contoh begini, saya berikan contoh aja begini, langsung aja. Ada misalnya yang lagi di medsos kemudian viral. Apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, galang dana aja atas nama HMJ Mazawa. Nah, untuk nanti benderanya bagaimana? Ya kita kerjasama dengan UPZ IAIN Tulungagung lah, agar nanti legalitasnya sah. Atau nanti jenengan kerjasama dengan LAS ataupun Basnas ya. Kalau negara Basnas, ya kan? Ya. Pak, saya bantu ini untuk kita membantu penggalangan dananya. Kan tidak apa-apa, bagus-bagus. Ini kan kerja-kerja mulia kan? Kerja-kerja mulia. Jadi nanti ketika ini dilakukan oleh mahasiswa insya Allah akan lebih kreatif. Misalnya melalui dompet-dompet online, dana, OVO, terus kemudian dana dan sebagainya, itu cukup pasang pamflet aja kemudian disebarkan ke masyarakat, terus kemudian ketika nanti ada laporannya, yang penting ada laporannya kepada Muzaki itu. Nah ini saya kira peran nyata dari mahasiswa-mahasiswa Mazawa ini untuk dalam rangka berlatih sekaligus membantu untuk terjun langsung ke masyarakat. Saya kira tidak salah itu. Itu dan boleh-boleh saja. Tapi yang penting nanti pihak kampus juga mengetahui kegiatan-kegiatan kita. Dan selama ini sederhana saja pengelolaan zakat itu. Pokoknya kemudian tercatat, terlaporkan, terdistribusikan, itu sudah selesai. Ya kan? Itu sudah selesai. Itu tidak masalah. Jangan misalnya buat pamfletnya gandengnya dengan Basnas. Itu misalnya. Nah di situ berarti nanti dana yang dikumpulkan akan disalurkan melalui Basnas, selanjutnya diteruskan ke mustahik misalnya. Ini ayolah kita kreatif Mbak, sekali lagi kita kreatif agar nanti suatu saat kita juga ini kan bagian dari mata kuliah kita misalnya manajemen fundraising kan, ya kan? Bagian dari manajemen kita makalah fundraising. Bagaimana caranya memanage sebuah pengumpulan itu termasuk di situ. Saya kira itu Mbak. Saya kira lagi. Berarti cara kita action itu lebih ke aktif dan kreatif. Ya betul, saya kira itu penting kata kunci itu. Ini saya tunjukkan contoh. Ini adalah mahasiswa SKSS Basnas yang kemudian di Basnas itu kita rekrut menjadi seorang apalah presenter atau apa. Ini dia membuat konten-konten quote-quote yang kemudian disebarkan melalui Facebook, IG, kemudian kalau video ke YouTube. Makanya ini yang kita butuhkan agar apa? Masyarakat itu semakin mengerti begitu ya. Kita semakin mengerti. Ya kajian-kajian semacam ini misalnya acara-acara seperti ini juga penting menurut saya. Penting baiknya kaitannya dengan nanti misalnya kita membahas tentang regulasi zakat di Indonesia misalnya. Terus kemudian kita membahas dari sisi fikihnya.
kemudian manajemennya, pendistribusiannya, pendaya gunaannya dan lain sebagainya, itu sekaligus memberikan apa ya Mbak, memberikan sebuah sumbangsih nyata dari mahasiswa kepada masyarakat. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Aktif dan kreatif ini menjadi sebuah kunci Mbak. Jadi jangan kemudian kita anak Mazawa kemudian hanya kumpul-kumpul terus makan-makan, ya ngopi, nggak masalah lah bagi saya. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau ini didokumentasikan menjadi sebuah pengetahuan dan itu kemudian disebarkan menjadi sebuah penerangan kepada masyarakat. Itu penting menurut saya. Ini pertanyaan Pak, mungkin problem yang terjadi di sekitar kita itu banyak petani yang ternyata penghasilan panen per tahunnya itu bisa mencapai nisab, akan tetapi belum mengetahui pembayaran zakat mal padi. Lalu bagaimana cara mahasiswa dalam menyampaikan hal tersebut agar tidak terlihat sok pintar? Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab ini, peran terakhir dari mahasiswa ada satu yang kurang menurut saya, riset. Jadi selain mahasiswa itu sebagai media agen untuk kampanye zakat, terus kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi kepada melalui kampanye-kampanye itu, kemudian pelibatan secara aktif melalui kerjasama lembaga-lembaga zakat. Saya kira yang ketiga riset. Riset ini penting. Kalau riset ini kan sudah tugasnya mahasiswa. Penelitian-penelitian ini juga akan memberikan, jadi dari tugas-tugas akhir misalnya skripsi, sudahlah kita berbicara yang paling enak. Bagaimana contoh yang paling nyata di Tulungagung ini belum ada satupun riset yang mengatakan tentang berapa potensi zakat di Kabupaten Tulungagung. Kalau ini bisa dilakukan, tentu ini menjadi satu sumbangsih yang luar biasa bagi dunia perzakatan di Tulungagung. Artinya begini maksud saya, dengan potensi yang ada kemudian pencapaian berapa kan akan diketahui berapa kemudian yang sudah terserap. Katakanlah misalnya 400 miliar yang sudah terkumpul oleh lembaga-lembaga zakat itu misalnya 100 miliar. Oh, sekian persen dari potensi yang dimiliki. Itu akan lebih mudah. Artinya memberikan sumbangsih nyata. Jadi riset ini saya kira memang kerja-kerja mahasiswa dan kerja-kerja kampus. Nah, bagaimana menguatkan dan sekaligus meningkatkan kualitas riset. Nah, ini mahasiswa yang lebih tahu. Contoh yang paling nyata misalnya lagi bagaimana kepuasan para muzaki ini terhadap lembaga-lembaga zakat. Ini saya kira juga belum terbahas. Banyak di situ peluang-peluang riset yang kaitannya itu nanti bisa digunakan sebagai landasan untuk menelurkan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun para pengelola zakat. Itu saya kira penting. Terus kaitannya dengan pertanyaan itu, memang zakat petani itu zakat yang tidak begitu populer. Artinya tidak begitu populer itu maksud saya begini. Banyak petani itu banyak di profesinya di Tulungagung, tetapi sedikit yang menunaikan zakatnya. Ini saya kira memang berat bagi seluruh lembaga zakat baik Basnas maupun LAS, itu berat. Karena memberikan upaya penyadaran kepada mereka itu juga tidak mudah. Jadi di Basnas itu hampir semuanya zakat malnya itu satu profesi. Yang kedua adalah ada petani itu hanya satu orang. Petani itu satu orang. Itu alamatnya Pelosok Kandang. Beliau itu adalah seorang petani tebu. Tetapi setiap panen beliau selalu menzakatkan. Saya kagum betul pada beliau itu. Pak, zakat saya sekian, Pak, zakat saya sekian. Wah, saya marah betul itu, Pak. Artinya beliau, dan tahun kemarin kita berikan penghargaan sebagai pelopor orang yang mau menunaikan zakat pertanian. Nah, di sini tentu dibutuhkan pendekatan. Maka mahasiswa juga bisa masuk ke ruang-ruang ini. Misalnya masuk ke majelis taklim, memberikan penerangan, Pak, ini loh, zakat pertanian itu sekian, nisabnya, haulnya ketika panen, kadarnya sekian dan lain sebagainya. Nah, ini itu membantu memberikan penerangan. Saya kira tidak terkesan kita menggurui sama sekali, tidak kok. Kalau kita memberikan penerangan itu beda dengan orang yang menggurui, itu beda ya Mbak ya. Ya macak pinter itu saja Mbak ya kan. Kita niatnya kan tulus dan baik supaya mereka tahu. Terkait dengan mereka mau enggak itu kan ya urusan lain ya Mbak ya. Kita kan hanya ajakan ya Mbak ya, hanya ajakan saja. Dan memang di posisi petani ini memang berat Mbak.
berat itu karena apa? Modal, kemudian pupuknya dan lain sebagainya. Itu kadangkala ketika di krusne karo hasil panen itu pokoknya wis apik kadang ya kan. Itu sudah bagus, ya kan. Tetapi dimungkinkan ada petani-petani yang mereka memang sudah sampai nisab. Nah, fikih sendiri itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pupuk tidak dihitung, ada yang mengatakan pupuk dihitung dan lain sebagainya. Bagaimana cara mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat yang enggan melakukan zakat karena berpikiran akan mengurangi harta bendanya? Oke. Ini saya kira problem klasik loh seperti ini. Jadi memang kalau sudah berangkat dari sebuah pemahaman itu sulit. Ya karena memang zakat infak sedekah itu kalau kemudian harta yang kita berikan untuk zakat infak sedekah itu kita berikan, ya memang secara fisik kalau Mbak itu memang berkurang. Misalnya orang punya uang senisab, misalnya satu nisab, mereka profesi katakanlah sekarang harga emas 1 juta, berarti 85 gram nisabnya, berarti 85 juta. Atau punya uang orang punya uang 100 juta, kemudian tiba-tiba harus dilong atau harus dizakatkan 2,5%, maka kan 2,5, uang 2,5 itu juga tidak mudah Mbak, ya itu jumlahnya besar juga. Makanya ini ya juga apa ini ya, sekali lagi keyakinan, berangkat dari keyakinan bahwa zakat ini adalah memang perintah, dan di situ memang ada janji-janji Allah dalam Al-Quran maupun hadis bahwa harta yang dizakat itu kemudian menjadi berkah, kemudian juga menjadi tumbuh, menjadi berkembang, menjadi dan lain sebagainya, menjadi suci. Maka itu kacamatanya, kalau memang kacamatanya adalah orang tidak memakai kacamata keimanan juga sulit ini. Maka salah satunya itu orang yang memang imannya lemah untuk menerima ini juga sulit begitu Mbak, maksud saya. Maka di situ ada satu ayat yang menurut saya juga sangat indah sekali, fa amman atawat taqo wasodaqo fil husna fasaniyasirul yusra. Maka di situ kata ato itu disandingkan dengan kata sodaqo. Memberikan zakat, infak, sedekah itu adalah bagian dari membenarkan keimanan. Artinya zakat itu kalau memang kita itu betul-betul beriman kepada Allah, salah satunya adalah rukun iman itu adalah zakat, ya kita berikan harta itu. Sudah urusan nanti bagaimana itu Allah yang nanggung gitu maksud saya, ya kan? Ya. Nah, tetapi ada cara yang lebih efektif menurut saya. Jadi kalau mengajak orang tidak semata-mata baik pondasinya tetap Quran maupun hadis, tapi kemanfaatan zakat ini cobalah kita tunjukkan kepada mereka. Alhamdulillah Pak, misalnya dengan bantuan jenengan ini Mbok Darmi misalnya yang dulu nggak punya rumah Pak, sekarang sudah punya rumah. Wah, akhirnya mereka alhamdulillah, berarti bantuanku ini sangat berguna untuk mereka gitu. Jadi ini orang itu kadang disentuh dengan solidaritas, empati, simpati kepada tetangganya, masyarakatnya, itu akan lebih mudah Mbak. Jadi kalau kita sosialisasi ya jangan kemudian ini perintah Allah, kalau tidak masuk neraka ya janganlah gitu ya. Ya lebih bagus kalau kita ayolah kita tunjukkan kemanfaatannya zakat itu. Alhamdulillah Pak, terima kasih matur nuwun. Ini si A yang dulu itu nggak bisa sekolah, alhamdulillah sekarang sudah bisa sekolah. Terus kemudian lewat dana zakat atau infak yang jenengan salurkan ini kita gunakan untuk membiayai mereka. Alhamdulillah sekarang sudah hampir lulus. Wah, mereka akan tentu senang ya. Kalau seperti ini kan senang mereka. Senang, mereka akan sangat senang sekali. Karena apa? Oh, ternyata ini adalah satu bentuk kepedulian saya terhadap saudara-saudara saya. Saya kira itu yang paling penting, menggali bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Ini salah satunya ya kita tidak hanya berbicara pada aspek teologisnya bahasanya, tetapi kita juga kemanfaatan itu juga penting. Kita tunjukkan kepada mereka. Syukur-syukur kalau misalnya saya itu paling sering di Basnas ini. Kalau misalnya saya ke Kaligawe, UPZ terdekat di situ yang mereka tugasnya mengumpulkan zakat dari para pegawai itu, saya bel, Pak, mohon maaf benjing kalau penyaluran teng daerah ini. Kalau sudah mungkin jenengan derek Pak gitu. Mungkin dia sama. Pun kula ampiri mawon, saya jemput, kemudian saya pun Pak mau jenengan serahkan ini dananya yang kemarin jenengan kumpulkan ini kita gunakan untuk. Jadi mereka tahu betul
mereka setelah wah mas, masya Allah, jadi yang manfaat. Nah ini kalau sudah bilang seperti ini, militan mereka mestian, mereka tahu kalau ini bermanfaat, ya kan, bermanfaat. Jadi mereka akan, mereka tidak ragu lagi gitu maksud saya. Dan kepercayaan pada kita lembaga zakat penuh itu akan tumbuh terus. Saya kira itu. Jadi nggak cuma kita bahasane kompor-kompor tok ini konten apa bahasanya Mbak, orasi tok ya jangan lah ya, itu malah nggak efektif Mbak. Jadi harus dikasih manfaatnya juga. Oh iya, dengan kemanfaatannya ini saya kira penting, mereka akan lebih tahu. Apakah boleh jika perorangan atau lembaga asing itu berwakaf uang di Indonesia? Kalau di peraturan gitu Mbak ya, kita menaungi misalnya masyarakat Indonesia. Tentu kalau ada dana-dana asing masuk ke Indonesia itu harus setahun kepada pemerintah. Tujuannya untuk apa ini? Ya kan? Tujuannya untuk apa? Tetapi selama ini saya kira masih belum ada ya, walaupun ada mungkin sedikit ya Mbak ya. Dan selama itu bisa kita pertanggungjawabkan, saya kira tidak masalah. Kalaupun ada dana darurat mungkin para TKI yang membayar melalui lembaga-lembaga amil zakat yang mereka membuka perwakilan di luar negeri. Saya kira itu. Jadi itu tadi buat yang warga asing ya Pak. Kalau yang warga Indonesia yang mualaf yang dari kecilnya tidak membayar zakat itu hukumnya bagaimana? Apakah harus membayar zakat, membayar hutang selama dia belum masuk Islam, atau hanya bayar ketika sudah masuk Islam? Dan saya kira itu. Jadi kalau sholatnya dikodoi, zakatnya juga yang wajib harus dikodoi. Ya kecuali mulai wis bar murtad sak selawase terus murtad wis karuan pisan ini. Ya ndak, artinya kita tetap menghendaki bahwa jangan sampai ada kemurtatan, kemudian juga jangan sampai ada istilahnya orang miskin kemudian pindah agama karena memang mereka karena kemiskinannya. Artinya ya dana zakat ini loh yang harus kita galakkan agar mereka itu mampu berusaha gitu loh Pak. Berusaha kemudian menjadi orang yang punya ekonomi yang mapan gitu, sehingga mereka tidak kemudian merasa sendiri ataupun mereka merasa tidak ada yang menolong, itu tidak. Karena dana zakat ini luar biasa loh Mbak. Jadi dimensinya horizontal dan vertikal. Vertikalnya kita itu sebagai perintah Allah yang harus kita laksanakan. Kalau kita laksanakan selesai, ini kewajiban kita kepada Allah selesai. Tetapi efek horizontalnya ada Mbak. Artinya apa? Orang lain terbantu dengan zakat dan infak sedekah yang kita berikan. Orang yang tidak punya, tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, nggak punya rumah, bisa rumah. Jadi ini atas bawah ke kanan ke kiri Mbak. Jadi horizontal dan vertikal. Jadi menurut saya ini benar. Rukun yang hebat ini termasuk zakat loh Mbak, maksud saya. Kalau kita misalnya sholat, maka kita ya sudah, selama kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah selesai, iya kan? Tetapi kalau zakat ini makanya, iya, jadi komplit atas bawah kanan kiri kita dapat. Kepada Allah kita hablum minallah selesai, hablum minan nas kita juga berkontribusi. Gitu saya. Baik, untuk sobat Jawa semua, jadi zakat ini adalah ibadah vertikal dan juga horizontal. Kemudian peran mahasiswa ini juga sangat besar, di mana mahasiswa harus bisa riset, beraksi dan juga kreatif. Dan cara kita action di masyarakat sendiri juga, yaitu dengan berperan aktif dan langsung terjun ke masyarakat, di mana cara mengedukasi pun juga tidak kaku. Maksudnya langsung kepada Al-Quran maupun Al-Hadis, namun juga terkait kemanfaatan zakat itu sendiri. Mungkin ada closing statement dari Pak Sutri. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya menutup acara ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar MJ Mazawa. Jadi saya sangat mengapresiasi acara ini dan saya mohon untuk terus dilakukan. Mungkin ya di lain waktu dengan narasumber yang berbeda atau dengan topik dan tema yang berbeda, agar nantinya MJ ini punya peran di tengah-tengah masyarakat melalui kampanye zakat yang dilakukan melalui dialog-dialog seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan tema kali ini saya hanya menggarisbawahi bahwa
peranan mahasiswa ini sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Sekali lagi, kalau dulu era milenial itu tidak melek tentang zakat, tetapi hari ini para milenial itu sudah mulai melirik dan mereka belajar bagaimana untuk peduli kepada sesamanya. Dan saya kira mahasiswa punya peran untuk bagaimana menggalakkan kampanye zakat dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial ataupun yang lainnya lah, yang itu bisa menyebarluaskan informasi tentang zakat sehingga masyarakat itu nanti akan memperoleh pencerahan dan ujungnya adalah kesadaran masyarakat yang akan semakin meningkat untuk menunaikan zakat mereka. Yang kedua adalah pelibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan pengelolaan zakat dengan menggandeng para lembaga-lembaga zakat. Saya kira ini nanti juga ada simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan antara mahasiswa dengan lembaga zakat. Lembaga zakat merasa terbantu, kemudian mahasiswa memperoleh pengalaman tentang pengelolaan zakat. Baik itu nanti misalnya dalam hal fundraising, pendistribusian, pendayagunaan ataupun praktek manajemennya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peran mahasiswa tak kalah penting adalah dalam hal riset. Riset ini harus terus dikembangkan karena kita tahu bahwa kemajuan Eropa itu bisa diperoleh adalah karena salah satunya adalah riset yang berkelanjutan dengan peneliti-peneliti sebelumnya sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang itu kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Eropa. Saya kira sudah saatnya di kita di manajemen zakat dan wakaf ini bagaimana riset-riset mahasiswa ini bisa mewarnai dan syukur-syukur menjadi sebuah kebijakan terkait dengan pengelolaan zakat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Mazawa dan mungkin akan disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Ini salah satu bentuk kontribusi nyata kita sebagai seorang mahasiswa untuk terus mengkampanyekan zakat sebagai sebuah instrumen ekonomi Islam dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi podcast Forum Mazawa yang kedua dengan tema peran mahasiswa dalam mengoptimalkan zakat di kalangan masyarakat. Sampai jumpa lagi pada podcast Forum Mazawa selanjutnya. Saya Quratun Nazifah sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.